Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, apa kabar semuanya? Pada kesempatan hari ini ada hal yang menarik yang perlu kita diskusikan, yang perlu kita obrolin, karena ini terkait visitor ya, website kita ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, ada salah satu fitur Google yang sangat bagus, yaitu adalah Google News. Jadi Google News itu apa sih? Nah, coba teman-teman lihat, cek di sini di mesin pencarian Google. Misalnya kita ketik gempa Jogja. Nah, di sini akan tampil berita-berita yang paling aktual ya. Kemudian berita-berita yang terbaru, dan ini tuh ada semacam kategori semua ya, yang di samping kiri itu. Kemudian di kanannya ini ada kayak kategori berita ya. Terus ini map, gambar, video lainnya. Ada buku, belanja, penerbangan, keuangan. Nah, Google News ini lebih ke berita ini. Jadi nanti kalau teman-teman apa itu diterima Google News, di approve, nah itu biasanya artikel beritanya akan muncul di sini. Bahkan artikel informasi pun biasanya muncul di sini ya. Kayak kemarin saya nulis tentang pembicara internet marketing, ya, ternyata muncul di berita gitu. Nah, tapi ada tapinya teman-teman. Ada tapinya. Jadi Google memilih berita atau artikel yang tampil di paling atas di kolom berita ini itu nggak main-main. Google memilih yang setnya atau websitenya itu udah berauthority tinggi, jadi udah kuat ya secara link. Kemudian dia juga memilih artikel yang benar-benar valid ya, secara informasi terpercaya, kemudian bagus informasinya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena ini dibaca banyak orang ya, news ya, kabar gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin lebih selama ini bertanya, Mas, gimana caranya agar website kita memiliki authority yang tinggi? Salah satunya dengan memperbanyak konten yang berkualitas ya. Jadi konsisten pada kualitas dulu. Nanti lama-lama website teman-teman akan dikenal baik oleh Google gitu. Nah, pertanyaannya, apa aja sih manfaatnya selain bisa tampil di kolom berita, di kategori berita di samping ini? Ada teman-teman. Jadi manfaatnya, nanti kalau teman-teman buka HP kemudian masuk ke Google, masuk ke internet, biasanya di sana ada kayak home itu ya. Kalau misal teman-teman pakai Vivo atau Samsung atau pakai Opera ya, apa itu untuk mesin penjelajahnya. Nah, itu biasanya ada kayak discover artikel discover. Nah, artikel discover itu adalah artikel-artikel pilihan yang disaring Google, dan dia biasanya tampil di halaman 1 ya, karena dia viral dan dia dibaca banyak orang, akhirnya dia naik ya, Google Discover ya, artikel Google Discover. Nah, Google News ini salah satunya bisa memberikan peluang untuk naik ke sana. Nah, dengan catatan yang tadi, artikelnya bagus, kemudian update-nya sering, seperti itu. Nah, kemudian cara daftarnya gimana sih, Mas, Google News itu? Nah, sebenarnya teman-teman gak usah khawatir karena sangat mudah banget. Sebelumnya kita coba cek di sini. Teman-teman bisa ketik Publisher Center di Google ya. Nah, ini klik aja yang nomor atas, yang paling atas. Nanti kan kami tunjukkan mana yang udah di-approve, mana yang ditolak. Nah, ini reject, ini namanya ditolak ya, reject. Kemudian reject ya. Kemudian kalau Jogja Post, nah ini live atau tayang, ini biasanya diterima. Nah, kalau not start, masih draft, ini belum
belum selesai daftarnya. Nah, jadi teman-teman yang perlu diperhatikan apa sih? Yang pertama kali teman-teman kalau udah mau daftar Google News, yang pertama tentu siapin nih ya, siapin website teman-teman yang mau didaftarin Google News. Oke. Yang pertama add publication di sini. Nah, di sini teman-teman silahkan isi namanya, misalnya apa namanya? Misalnya Zamhari. Kemudian websitenya misalnya Zamhari website misalnya. Kemudian lokasinya ada di Indonesia ya, bukan di Salvador. Nah, oke. Dicentang aja, kemudian add publication. Nah, di sini teman-teman akan menemukan dashboard yang sama kalau teman-teman mendaftar di Google News. Yang pertama adalah publication setting. Nah, coba klik. Nah, di sini untuk mengatur ya informasi dasar website teman-teman, misalnya dari namanya, kemudian bahasa utamanya apa, kemudian negaranya, kemudian ada nanti verifikasi sama konsol ya. Kemudian ini ada kontaknya yang harus teman-teman isi. Kemudian di sini ada visual styles ya. Visual stylist. Itu apa? Jadi kayak tampilan kita nanti di Google News itu seperti apa di Google Berita itu. Bisa berupa logonya, square logo, kemudian logo yang luas ya, yang panjang. Ini versi light dan dark. Jadi versi yang terang dan gelap. Kemudian teman-teman juga bisa mengupload font ya. Jadi font ini untuk tampilan sih ya. Tampilan nanti ketika dibaca itu website teman-teman pakai font apa. Nah, bisa. Nah, untuk memulai mendaftar Google News, teman-teman tinggal nih klik ini loh, Google News-nya. Nah, ini udah ada seperti ini. Nanti tinggal teman-teman lengkapin. Nah, itu ada previewnya biasanya. Nanti teman-teman tinggal edit nih, edit general. Nah, di basic information nanti ada kayak deskripsinya, kemudian kategorinya apa aja, kemudian negaranya, kemudian tracking dari Google Analytics ya, ID-nya. Kemudian pengisian yang kedua tentang content setting. Nanti ada beberapa rubrik yang harus diisi teman-teman sesuai websitenya teman-teman di sini. Kemudian ada akses grup kalau teman-teman mau membuat sebuah grup ya tentang rubrik yang ada di website teman-teman juga bisa. Kemudian yang terakhir yang perlu teman-teman centang atau yang perlu teman-teman isi nanti ada ini, ada Google News Application Publishing Status. Jadi ini akan menentukan nanti teman-teman apa itu website teman-teman ini layak untuk dipublish atau didaftarkan di Google News enggak. Oke. Jadi yang pertama nanti kayak ada apa ya, pemberitahuan lah. Kamu benahin ini loh, misalnya general ya, general, basic for information. Nah, ini missing publication description. Belum ada deskripsi tentang apa itu website Anda. Jadi review ya, lihat kembali. Maksudnya tolong kamu isi ya deskripsinya di sini. Nah, di sini deskripsinya tolong diisi ya. Kemudian nanti ada kayak missing publication kategori. Nah, ini artinya kategori yang di sini, yang di konten itu belum dibuat. Teman-teman harus buat. Kemudian missing section ya, rubriknya belum ada. Kemudian bahasa utamanya juga belum dilihat, apa itu belum dipilih. Nah, missing contact square logo. Nah, nanti teman-teman tinggal yang terakhir kalau udah ini semua udah disetujui, nanti tinggal di review yang please review our terms of service ya. Jadi silahkan review ketentuannya apakah kamu setuju. Nah, kalau setuju nanti tinggal dicentang ini,
dicentang sini ya, diisi nama emailnya, nanti di submit. Nah, nanti akan langsung ke pendaftaran Google News. Nah, seperti itu. Jadi nanti tinggal di publish aja di sini. Publish to submit for review. Once approved, your publication will be live in the Google News application. Nah, seperti itu. Jadi tinggal publish nanti. Nah, jadi seperti itu cara mendaftar Google News. Jadi teman-teman nggak usah sibuk, nggak usah sedih, nggak usah kecewa ya. Jadi bisa daftar sendiri. Kalau nggak bisa nanti tinggal chat aja di WA saya atau di komentar, nanti bisa kita cari solusinya bareng. Yang jelas teman-teman ada beberapa tips yang perlu diperhatikan kalau teman-teman ingin websitenya di approve Google News ya. Salah satunya adalah perhatikan kualitas artikelnya, karena di sini Google akan benar-benar memfilter ya. Ini artikelnya cocok atau enggak, ini bagus atau enggak. Karena kalau artikel kita asal-asalan, biasanya di review pun, di sini review biasanya pun nggak muncul ya kalau website kita kurang bagus. Kemudian dari segi nama domain juga perlu. Kalau teman-teman punya branding yang bagus, itu lebih bagus ya daripada nama websitenya asal-asalan, nama domainnya asal-asalan. Kemudian juga intensitas upload juga sangat berpengaruh. Jadi teman-teman yang daftar di Google News itu artinya sudah siap ya menjadi bagian berita dari Google. Jadi kalau berita kan pasti ada timnya. Jadi kalau ada tim pasti nggak cuma sehari 2 kali nguploadnya. Dan berpeluang besar bagi teman-teman yang mengupload misalnya 5-10 per hari. Nah, itu berpeluang besar untuk diterima Google News ya. Mungkin seperti itu aja yang bisa saya share dan kita belajar bareng. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Selamat mencoba. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.